Halo semua. Pada video sebelumnya yang berjudul Apakah Manusia Bisa Mendengar Suara Tuhan, banyak sekali teman-teman yang minta pembahasan bagaimana cara membedakan antara suara Tuhan dengan suara hati. Kalau teman-teman belum nonton video Apakah Manusia Bisa Mendengar Suara Tuhan, silakan teman-teman nonton video itu dulu ya. Silakan klik link yang keluar sekarang ini. Nah, ini sebenarnya bukan topik yang mudah. Namun saya akan coba menjelaskannya sesederhana mungkin. Oke? Kita mulai aja ya. Nah, ada satu kata kunci yang harus teman-teman ingat ya. Kata kunci itu adalah kenal. Maksud saya dengan kenal begini. Banyak teman-teman yang nonton channel Tanpa Ragi, tapi nggak tahu saya ini siapa kan? Kalau suatu saat ada yang datang kepada kamu mengaku sebagai saya, sebagai channel Tanpa Ragi, apakah kamu bisa tahu yang datang kepada kamu itu beneran saya atau bukan? Kamu melihat wajah saya belum pernah, dan suara saya di channel ini juga mungkin bukan suara saya yang asli. Bisa gak kamu tahu dengan pasti yang ketemu kamu itu beneran saya atau bukan? Bagaimana cara kamu tahunya? Bagaimana cara kenal saya? Satu-satunya cara adalah sering-sering nonton video yang ada di channel Tanpa Ragi. Betul ya? Nah, kalau misalnya ada orang yang ngomong ke sana sini bahwa channel Tanpa Ragi begini, channel Tanpa Ragi begitu, tapi pas ditanya, emangnya kamu pernah nonton channel Tanpa Ragi? Dia jawab belum pernah. Gimana? Itu namanya orang yang sok tahu. Betul ya? Nah, kalau ada orang yang belum pernah nonton channel Tanpa Ragi bertanya kepada kamu, channel Tanpa Ragi itu kayak gimana sih? Kamu bisa jelasin nggak? Bisa kan? Tapi apakah penjelasan kamu itu bikin orang yang kamu jelasin itu jadi kenal saya? Enggak kan? Orang yang kamu jelasin itu mungkin jadi tahu, tapi itu nggak bikin kenal. Jadi, kamu bisa tidak tahu tentang saya, tetapi kamu kenal saya. Dan juga kamu bisa tahu tentang saya, tetapi kamu tidak mengenal saya. Ini yang saya maksud topik ini tidak mudah. Dan kata kuncinya adalah kenal. Sampai di sini paham ya? Nah, bagaimana caranya supaya kenal Yesus? Satu-satunya cara adalah baca Alkitab sendiri. Kamu tanya pendeta atau siapapun tentang Yesus, mungkin itu bikin kamu tahu tentang Yesus. Mungkin juga malah bikin kamu salah informasi tentang Yesus. Tetapi, yang pasti, mendengar tentang Yesus dari orang lain nggak bikin kamu kenal dengan Yesus. Jadi sekali lagi saya katakan, baca Alkitab sendiri, mulai dari Matius. Kamu mau anggap Alkitab adalah firman Tuhan boleh, kamu mau anggap bukan firman Tuhan juga terserah, yang penting baca sendiri, renungkan siang dan malam. Kamu mau baca seluruh Alkitab dalam sehari boleh, kamu mau baca satu hari cuma satu ayat pun juga nggak apa-apa. Mau pagi, siang, sore, malam pun terserah. Mau Alkitab Lay boleh, ILT boleh, IMB boleh, bahasa Inggris boleh. Pilih yang kamu paling gampang mengerti. Kamu tidak perlu menghafal. Kamu juga tidak perlu langsung mengerti. Kalau ada sesuatu yang kamu tidak mengerti, teruskan aja bacanya. Nanti ada saatnya kamu akan mengerti. Jadi, enjoy aja bacanya. Nanti dengan sendirinya kamu bisa kenal yang mana suara Yesus, yang mana yang bukan suara Yesus. Dan kamu juga tidak akan bingung dengan nabi, pendeta, atau siapapun yang berkata bahwa Yesus ngomong begini, Yesus ngomong begitu. Kamu bisa tahu dengan sendirinya orang itu berbohong tentang Yesus atau tidak. Karena kamu kenal Yesus. Oke? Nah, membaca Alkitab berbeda dengan mendengar suara Tuhan secara pribadi. Maksudnya begini, kamu nonton channel Tanpa Ragi, berbeda dengan saya menghubungi kamu secara pribadi. Bagaimana cara saya menghubungi kamu secara pribadi? Saya bisa menjawab di kolom komentar, saya bisa email, saya bisa WhatsApp, saya bisa jawab melalui video, saya bahkan bisa datang untuk bertemu langsung dengan kamu. Saya aja punya banyak cara untuk berbicara kepada kamu.
apalagi Yesus. Jadi jangan batasin. Oh, kalau Yesus mau ngomong kepada saya secara pribadi harus audible, harus eng ing eng, cring, bersinar di mana-mana. Enggak seperti itu, guys. Tuhan pernah suruh keledai untuk berbicara secara khusus kepada Bileam. Tuhan juga pernah suruh ayam untuk berbicara secara khusus kepada Petrus. Jadi sekali lagi, kuncinya adalah kenal. Sampai di sini paham ya? Nah, bagaimana caranya membedakan antara suara Tuhan dengan suara hati? Sebenarnya, kalau kamu kenal, kamu nggak akan sulit untuk membedakan. Yang sulit sebenarnya adalah pergumulan di dalam hatimu. Yuk kita balik ke cerita pertama tentang suara Tuhan. Cerita Adam dan Hawa di dalam Kejadian 2-3. Teman-teman baca sendiri ya. Di situ ada suara Tuhan yang berkata, semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makan buah pohon itu, kamu akan mati. Lalu ada suara ular yang bertanya, ngetes, memutarbalikkan semua perkataan Tuhan, seperti umat tetangga, yang kerjanya cuma bisa nanya terus tapi nggak mau dengar jawaban. Tuhan melarang kamu untuk makan semua buah pohon yang ada di dalam taman ini kan? Setelah itu, ada suara hati si Hawa yang berkata, semua pohon di taman ini boleh kami makan, kecuali buah pohon yang ada di tengah taman itu. Tuhan berkata jangan makan dan jangan sentuh. Nanti kamu mati. Terakhir ada suara si ular lagi yang memutarbalikkan semua perkataan Tuhan, seperti umat tetangga yang selalu keluarin segala macam klaim dusta dan berusaha memainkan emosimu. Bego lo, Tuhan bohongin lo. Lo makan buah itu gak bikin lo mati, tapi bikin lo pinter. Nah, sampai di sini, saya tahu pasti banyak teman-teman yang beralih pikiran dengan pertanyaan kenapa Tuhan menciptakan pohon terlarang. Kenapa Adam dan Hawa tidak langsung mati? Taman Eden itu di surga atau di bumi? Dan pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi begini, saya sudah membuat video yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan supaya teman-teman gak pecah konsentrasi, silakan nonton dulu video yang menjawab pertanyaan itu. Setelah itu baru balik lagi nonton video ini. Oke? Nah, jadi teman-teman yang mau tahu jawaban kenapa Tuhan menciptakan pohon terlarang dan lain-lainnya, silakan klik link yang keluar sekarang ini ya. Oke, sekarang kita balik ke topik ya. Jadi di situ, bukan hanya ada suara Tuhan dan suara hati, tetapi ada suara si ular juga. Ada suara pihak ketiga. Setelah itu, ada pergumulan di hati, ada keputusan, dan ada konsekuensi. Persis sama seperti kita. Adam dan Hawa bukan cerita dongeng orang suci yang tidak ada gunanya untuk kita. Apa yang dialami oleh Adam dan Hawa, dialami juga oleh kita berulang-ulang. Karena kita semua adalah anak-anak Adam dan Hawa. Begitu juga dengan semua cerita Nabi yang ada di Alkitab. Mereka bukan cerita dongeng orang suci yang tidak pernah mengalami pergumulan hidup seperti kita. Mereka bukan cerita dongeng orang-orang yang tidak pernah berbuat kesalahan dan tidak pernah jatuh, yang tidak ada gunanya untuk kita. Mereka mengalami apa yang kita alami. Mereka berbuat kesalahan seperti kita berbuat kesalahan. Mereka jatuh seperti kita jatuh. Oleh sebab itu kita bisa belajar dari mereka. Bukan hanya belajar dari kesuksesan mereka, tetapi belajar dari kegagalan mereka juga. Semua pergumulan hidup yang kamu alami pernah dialami oleh orang lain yang ada di dalam Alkitab. Dan kamu bisa belajar dari pengalaman orang lain melalui Alkitab. Jadi Alkitab bukan buku yang katanya gedebuk dari langit oleh penjual buku yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Alkitab disebut buku suci karena isinya bisa kamu mengerti dan bermanfaat untuk kamu di sepanjang hidupmu. Buku yang cuma bisa dibaca dan dihafal, tidak boleh dimengerti, itu bukan buku suci, itu buku mantra. Cuma orang bodoh yang punya pikiran
bahwa buku yang tidak bisa dimengerti adalah buku dari Tuhan. Sampai di sini paham ya? Nah, apakah Adam dan Hawa tidak bisa membedakan yang mana suara Tuhan, yang mana suara hati, yang mana suara ular? Pasti bisa kan? Begitu juga dengan kamu. Pada dasarnya kamu tahu kok, yang mana suara Tuhan dan yang mana bukan suara Tuhan. Coba ya, kita tes sebentar. Apakah kamu bisa membedakan suara Tuhan dengan suara setan? Suara yang pertama berkata jangan membunuh. Suara yang kedua berkata bahwa kamu harus membunuh orang yang tidak seagama supaya kamu masuk surga. Yang mana yang suara Tuhan, yang mana yang suara setan? Jadi, sebenarnya kamu tidak perlu diajarin, udah tahu kan yang mana suara Tuhan dan yang mana suara setan? Tetapi masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah kamu maunya dipuji-puji oleh apa yang ada di sekelilingmu dan kamu takut dihina. Suara Tuhan tidak sama dengan keinginan kamu. Betul gak? Nah, kalau kita baca kitab-kitab Injil, di sekeliling Yesus ada keluarganya, ada murid-muridnya, ada orang-orang sakit, ada orang banyak, ada Farisi dan ahli Taurat, dan sebagainya. Mereka semua dengar gak suara Yesus? Dengar kan? Tetapi semua yang dengan jelas mendengar suara Yesus itu, ada yang memilih untuk mengikuti dia, sampai ada yang memilih untuk membunuh dia. Jadi pertanyaannya, bukan apakah Tuhan berbicara kepada kamu. Bukan apakah kamu bisa membedakannya. Tetapi apa yang kamu lakukan dengan suara Tuhan. Kamu mau dengerin dan ikutin, atau kamu mau tutup kuping dan kamu bunuh, karena tidak sesuai dengan keinginan kamu. Hidup adalah proses belajar. Mengenal dan percaya kepada suara Tuhan adalah proses belajar. Selama nafas ini masih ada, kita masih dikasih kesempatan. Belum telat untuk belajar. Paham ya? Nah, ada komentar yang minta kesaksian saya pribadi tentang suara Yesus. Jadi begini, saya bukan Kristen sejak lahir. Dan saya menjadi orang percaya karena saya dengar suara Yesus. Bagaimana suara Yesus? Apakah audible dengan petir menyambar-nyambar? Enggak. Entah bagaimana, ada suara yang memanggil saya dengan nama pribadi dan berkata bahwa kalau kamu tidak bertobat, kamu akan menjadi seperti orang ini. Itu adalah pertama kalinya saya dengar suara Yesus dan entah bagaimana saya tahu itu suara dia. Saya nggak punya kata lain untuk menjelaskan kecuali dengan kata kenal. Pengalaman lain tentang suara Yesus yang bisa saya ceritakan adalah jual semua hartamu ikut aku. Jual semua hartamu ikut aku bukan sesuatu yang mau saya lakukan, guys. Saya menolak panggilan itu dan saya bergumul sampai 7 tahun. Akhirnya saya menyerah dan saya ikutin perkataan Yesus. Apakah panggilan itu ada konfirmasi dari pendeta atau siapa? Nggak ada, guys. Bahkan semua pendeta, teman, dan keluarga yang tahu saya mau ngapain, semuanya pada bilang jangan. Namun entah bagaimana, saya tahu bahwa saya harus melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Terus terang, kalau teman-teman tanya kepada saya kenapa saya mau melakukan hal ini, saya akan menjawab bahwa saya nggak mau, guys. Saya terpaksa. Saya ini orang usaha dan orang teknologi. Dan saya tahu bahwa suatu saat nanti, darah saya akan saya berikan kepada kadrun. Jauh sebelum saya buat channel ini. Kalau saya dikasih pilihan oleh bos Yesus, saya mendingan pilih pekerjaan lain yang gak usah resiko nyawa. Gak usah ngeliatin komentar kadrun. Hidup aman tentram. Jelas ya? Nah, coba teman-teman bayangkan, teman-teman jadi Nuh. Nuh dapat suara yang berkata, pergi ke atas gunung,
bikin bahtera, perahu yang sangat besar, karena Tuhan mau memusnahkan semua makhluk hidup. Kira-kira kalau Nuh tanya kepada tetangganya atau siapapun, tanggapannya apa? Konfirmasi? Atau perkataan, lu gila Nuh? Kalau teman-teman adalah wanita, coba bayangkan jadi istrinya Nuh. Suamimu mendadak berkata, saya mendengar suara yang menyuruh kita pindah ke gunung, bangun perahu yang sangat besar di atas gunung. Kira-kira kamu akan jawab apa? Nah, setelah keluarga Nuh selamat dari air bah, manusia membuat menara Babel yang rencananya tinggi mencapai langit. Kira-kira ngapain manusia pada saat itu membuat menara tinggi mencapai langit? Karena pada saat itu Tuhan menyuruh manusia untuk menyebar ke seluruh dunia. Dan manusia tidak mau. Maunya berkumpul. Manusia pada saat itu membuat rumusan bahwa Tuhan cuma bisa memusnahkan manusia dengan air bah. Jadi kalau ada menara setinggi langit, nggak perlu takut lagi dengan air bah dari Tuhan. Dan ternyata Tuhan punya berbagai macam cara untuk melaksanakan apa yang Dia mau. Bahasa manusia dikacaukan, dan jadilah kita sekarang kira-kira ada 7.000 bahasa di dunia. Teman-teman mau percaya tentang menara Babel atau tidak mengubah kenyataan bahwa sekarang ini ada kira-kira 7.000 bahasa di seluruh dunia. Jadi terserah teman-teman mau berkata Alkitab adalah firman Tuhan atau bukan. Label apapun yang teman-teman katakan tentang Alkitab, tidak mengubah kenyataan bahwa teman-teman bisa belajar tentang suara Tuhan dari catatan sejarah tentang orang-orang yang pernah mengalami suara Tuhan. Kalau teman-teman belajar mengenal suara Tuhan dari buku-buku di luar Alkitab, berarti teman-teman belajar mengenal suara yang bukan suara Tuhan yang ada di Alkitab. Jadi sekali lagi, apa yang Tuhan mau belum tentu sama dengan apa yang kita mau. Kuncinya adalah kenal. Dan pertanyaannya adalah apa yang kamu lakukan dengan suara Tuhan itu. Nah, banyak juga yang minta saya perjelas pendapat saya tentang Pak Tong dan Pak Niko. Jadi begini, Pak Tong bukan berkata bahwa suara Tuhan sudah tidak ada. Dia melayani pasti karena dia menjawab suara panggilan Tuhan. Dia menegur Pak Niko dengan begitu keras pun karena dia yakin Tuhan menyuruh dia melakukan itu. Jadi, Alkitab sudah selesai, tidak ditambahkan dan dikurangi, bukan berarti Tuhan menjadi bisu dan hanya boleh berbicara melalui Alkitab. Dan Tuhan bisa berbicara langsung kepada kamu, bukan berarti kamu tidak butuh Alkitab. Paham ya? Pak Niko merasa dia disuruh Tuhan untuk menghardik virus dan krisis ekonomi. Yaitu hak dialah. Bukankah kita semua juga berdoa supaya virus dan krisis ekonomi tidak menimpa kita? Pak Tong juga pasti berdoa untuk hal yang sama kan? Masalahnya cuma gayanya Pak Niko aja yang kelihatannya agak-agak kayak gimana gitu. Dia berbicara di depan publik dan menjadi sorotan karena Pak Niko adalah pendeta yang terkenal. Apakah Pak Niko benar-benar mendengar suara Tuhan? Menurut saya, itu bukan urusan saya dan itu nggak penting. Yang penting adalah apakah kamu mendengar suara Tuhan. Kalau kamu tidak bisa mendengar suara Tuhan, berarti kamu bermasalah. Yuk kita baca Ulangan 18 ayat 20-22 terjemahan IMB. Tetapi nabi yang lancang berkata-kata demi namaku, yang tidak aku perintahkan untuk mengatakannya, dan yang berkata dalam nama ilah lain, maka nabi itu harus mati. Apabila engkau bertanya di dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan mana yang tidak difirmankan Yahweh? Apabila seorang nabi berkata demi nama Yahweh, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak menjadi kenyataan, itulah perkataan yang tidak dikatakan Yahweh. Nabi itu telah berbicara dengan lancang, maka janganlah takut kepadanya. Jadi mengenai Pak Niko, ya teman-teman lihat sendirilah
apakah hardikanya mengusir corona dan krisis ekonomi terjadi apa enggak? Kalau nggak terjadi, ya nggak usah takut kepada Pak Niko. Selesai kan? Nah, jadi apakah cara kita berhubungan dengan Tuhan harus seragam, semuanya sama? Apakah semuanya harus tertulis di dalam Alkitab? Enggak, guys. Misalnya kamu mendengar suara Tuhan untuk memberitakan Injil ke Filipina. Kamu berharap apa? Kamu berharap ada kata Filipina di dalam Alkitab. Perempuan yang pendarahannya sembuh cuma gara-gara pegang baju Yesus. Apakah Yesus berkata, "Hei perempuan, mana ayatnya di Taurat bahwa kamu disuruh pegang baju supaya sembuh?" Enggak kan? Atau apakah Yesus yang suruh perempuan itu untuk pegang baju supaya dia sembuh? Enggak juga kan? Kita ini mau jadi murid Yesus yang menyembuhkan, atau mau menjadi murid para Farisi yang merajam orang karena tidak sesuai dengan Taurat? Ketika ada 2 orang buta berteriak-teriak minta Yesus menyembuhkan mereka, apa yang dilakukan oleh orang banyak yang mengikuti Yesus? Menolong 2 orang buta itu? Enggak, guys. 2 orang buta itu diomelin oleh orang banyak. Berisik. Tetapi mereka terus berteriak dan Yesus menyembuhkan mereka. Jadi, mengenai teguran Pak Tong untuk bertobat, daripada kita berkata bahwa Pak Tong berisik, kita ngeyel bilang kita adalah orang benar yang gak perlu bertobat, mending kita buang harga diri kita dan mulai mengkoreksi diri. Siapa yang berani bilang bahwa Tuhan tidak berbicara melalui virus corona? Dan siapa yang berani bilang bahwa kita tidak boleh berdoa supaya terhindar dari virus dan kesulitan ekonomi seperti Pak Niko? Jadi, daripada kita mempertanyakan Pak Tong atau Pak Niko yang benar, mending kita pertanyakan apakah diri kita sendiri udah benar atau belum. Karena dilihat dari sisi manapun mengenai virus corona ini, Tuhan mengizinkan semua ini terjadi. Ini bukan saatnya mempertanyakan apakah Pak Tong atau Pak Niko yang benar. Ini saatnya kita mempertanyakan diri kita sendiri. Apakah kita ini orang yang benar di mata Tuhan? Dan ini saatnya kita duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Pribadi lepas pribadi. Yuk, mending sekarang kita bertobat, merendahkan diri, mendengarkan suara Tuhan, dan berdoa supaya virus corona dan krisis ekonomi tidak menimpa kita. Hasebi selo etba Mili masiko pasar Mili me fio diva Debere libi sua Tabe kirbi salva Berbicaralah Yesusku di bawah sayapmu, Kaulah tempat berlindungku yang menghapus tangisku. Kata yang di kesembuhan, kata belas kasihanmu, berbicaralah Yesus. Padamu ada damai. Dabeli Yeshua, Yada Elohim Hasman, Kumilat Chaharisbi. Zevotili mutra Milim zekum rabakoa Milim sedidut
כלל לנפשי נכה, המשעתו בך. מילים מרפות עזר, מילים צריכים לבחור, דבר ליבי ישוע, הן בקרבך שלום. Berbicaralah Yesusku, sang perkataan dewa, tanamkan kebenaranmu, bentuklah aku sepertimu. Kata yang penuh kuasa, kata yang menguatkanku. Bicaralah Yesusku, batu karang yang teguh. דבר ליבי ישוע, בכל סדם הדקה. ירון ליבי אשרני.